Di sisa waktu 6 bulan menuju Pilpres 2024, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus didesak oleh Partai Demokrat untuk segera umumkan siapa yang menjadi pendampingnya. Bagaimana kemudian melihat sosok pendamping yang paling mungkin ideal begitu bagi Anies Baswedan? Kita bahas hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Bung Burhanuddin, terima kasih sudah bersama Niluh, sehat selalu. Jadi kalau melihat strategi Anies yang sampai sekarang belum umumkan siapa pendampingnya, apa yang terjadi menurut Anda? Sepertinya ada komunikasi yang macet, terutama di antara tiga partai pendukung Koalisi Perubahan yang mengusung Anies terkait dengan posisi cawapres. Di mana yang macetnya? Antara partai yang mana atau ketiga-tiganya? Terutama kalau saya lihat antara Demokrat dengan Nasdem. Apa yang terjadi? Jadi, kalau PKS kan nothing to lose karena basis partai PKS cenderung sudah klop untuk memilih Anies Baswedan dan tidak terlalu memaksakan kadernya sebagai cawapres Anies. Yang menjadi persoalan kan komunikasi antara dua partai pendukung Anies Baswedan, yaitu Demokrat yang terkesan memaksakan AHY sebagai cawapres, meskipun ada dasarnya ya, mengapa AHY diusulkan sebagai cawapres Mas Anies, dengan Nasdem yang terkesan di publik, Nasdem ini masih belum menerima AHY sebagai cawapres Anies Baswedan. Nah, Nasdem sendiri kan mengusung beberapa nama dengan argumen nama-nama yang mereka sampaikan itu nama-nama yang potensial menambal kekurangan elektoral Anies Baswedan di dua provinsi utama, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau AHY suaranya justru atau Demokrat itu justru banyak di mana? Jadi kalau kita lihat Mas AHY secara nasional itu elektabilitasnya sebagai cawapres termasuk peringkat keempat terbesar. Ya. Tetapi kalau kita telisik lebih jauh dari mana basis pendukung Mas AHY sebagai cawapres, itu umumnya di wilayah-wilayah Mas Anies sudah kuat. Misalnya di Jawa Barat, kemudian di Sumatera Barat, di Aceh, di Riau, di Banten. Nah ini yang saya kira menjadi argumen buat Partai Nasdem menolak Mas AHY. Jadi kalau seperti ini situasinya, apakah mungkin misalnya tadi akan ada nama di luar, artinya di luar koalisi begitu yang bisa jadi cawapresnya Anies, bisa ketemu titik Nah itu, jadi kalau misalnya masing-masing bersikukuh dengan argumen dan pilihan tadi, Mas Anies bisa gagal berlayar menuju 2024. Jadi, mereka punya peluang untuk berpindah ataupun mengambil keputusan membubarkan koalisi ini. sekarang kan sudah ada tuh komunikasi-komunikasi yang intensif. Misalnya antara pimpinan fraksi maupun partai Demokrat dengan Gerindra. Pertemuan-pertemuan itu bukannya tanpa konteks, pasti ada konteksnya. Mungkin ada semacam kekecewaan dari sebagian elit Partai Demokrat yang merasa Anies terlalu lama menggantung nasib AHY sebagai cawapres, dan karenanya mereka mulai menyiapkan skoci penyelamatan kalau misalnya Mas Anies gagal untuk dilayarkan menuju 2024. Termasuk di Nasdem sendiri, meskipun masih ada upaya ya untuk melangsungkan koalisi dengan Demokrat dan PKS, Nasdem kan juga aktif mengadakan pertemuan dengan elit-elit Partai Golkar. Sepertinya juga ada upaya buat Nasdem untuk mencari opsi lain kalau misalnya Demokrat tidak setuju dengan skenario Anies dengan Yeni Wahid atau Anies dengan Hovifah. Misalnya Anies dengan Erlangga Hartarto, itu kan berarti cukup tuh Nasdem dengan Golkar, Pak Pres. Jadi Anda sebagai Direktur Eksekutif dari Indikator Politik Indonesia menilai Anies AHY sesuatu yang possible atau impossible? Kalau misalnya tidak ada cara lain untuk melayarkan Anies sebagai cawapres tanpa meminang AHY sebagai pendampingnya, ya mungkin AHY akan mendapatkan tempat. Tetapi kalau misalnya terjadi deadlock terutama antara Nasdem dan Demokrat, Anies bisa gagal berlayar. Dan potensi itu ada, jadi sama-sama besarnya nih. Oke, 50-50. 50-50. Bisa saja nih ya, Demokrat beralih ke capres lain yang dianggap lebih potensial menang. Dan meskipun Demokrat tidak mendapatkan insentif untuk mencawapreskan AHY bersama Prabowo misalnya, tapi setidaknya Demokrat berharap dapat power sharing kalau Prabowo menang. Jadi siapa yang paling menentukan di sini, Nasdem atau Demokrat? Yang paling menentukan apakah Anies berlayar atau tidak, itu adalah Partai Demokrat. Baik, sepertinya Mas Anies sedang
Pusing sekarang ya. Kita aja pusing apalagi Mas Anies. Terima kasih Bung Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif dari Indikator Politik Indonesia sudah berbagi informasi dan pandangan di Indo. Kita akan lihat perkembangan dinamika politik ke depan. Sehat selalu Bung Burhan. Makasih.